Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reva Rianti, mahasiswa kebidanan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kali ini saya akan mempraktekkan bantuan hidup dasar atau yang biasa dikenal dengan BHD. Bantuan hidup dasar bisa kita lakukan ketika terjadi kegawat daruratan kepada korban. Contohnya terjadi kecelakaan lalu lintas. Di situ kita bisa melakukan bantuan hidup dasar dengan beberapa step by step atau prosedurnya. Adalah pastikan 3A, aman diri, aman lingkungan, dan aman pasien. Aman diri maksudnya pastikan diri kita juga aman. Jika memungkinkan untuk menggunakan handscoon, kita boleh menggunakan handscoon, tapi jika tidak, itu gak apa-apa. Kemudian juga yang kedua, itu ada aman lingkungan. Maksudnya ketika terjadi kegawat daruratan dalam kecelakaan lalu lintas tersebut, pastikan korban harus diketepikan terlebih dahulu. Jangan sampai kita melakukan tindakan di tengah-tengah jalan yang pada akhirnya akan menimbulkan kemacetan lalu lintas. Kemudian yang terakhir adalah aman pasien. Maksudnya kita juga harus bisa mengamankan barang-barang dari pasien karena tidak menutup kemungkinan ada tangan-tangan jahil yang akan melakukan aksi penyopetan tersebut. Selanjutnya adalah kita bisa membuka pakaian korban terlebih dahulu jika pada laki-laki ya. Namun jika pada perempuan, pastikan kita harus tetap menjaga privasi si ibu. Pada korban perempuan, kita bisa melakukan penyopotan pada bagian pakaian dalam ibu, namun pakaiannya harus tetap masih terjaga untuk menjaga privasinya. Oke. Selanjutnya kita bisa melakukan pengejutan atau melakukan pengecekan respon. Papa, bangun papa. Namun jika tidak terjadi respon, kita bisa melakukan rangsangan nyeri. Jika masih tidak terjadi respon, kita bisa melakukan pemanggilan bantuan terlebih dahulu, seperti Papa, Bu, tolong di sini ada korban kecelakaan. Oke. Selanjutnya, sambil menunggu bantuan datang, kita bisa melakukan pengecekan nadi kepada pasien terlebih dahulu. Tangan kiri memegang kepala, kemudian didongakkan, dan kita tangan sebelah kanan itu mengecek nadi pasien. Jika tidak terdetek, maka kita bisa melakukan tindakan selanjutnya, yaitu look, listen, dan feel. Look, itu kita melihat ke dada pasien dengan melihat kembang kempisnya. Kemudian listen, itu kita mendengarkan pernafasannya pasien. Kemudian untuk feel, kita merasakan dari nafasnya pasien. Jika look, listen, and feel tersebut masih tidak terdetek, kita bisa melakukan tindakan selanjutnya, yaitu melakukan kompresi. Pastikan posisi kita nyaman terlebih dahulu, baru kita bisa melakukan kompresi. Posisinya boleh menggunakan tangan sebelah kiri, kemudian tangan sebelah kanan seperti ini. Pastikan kita bisa mendapatkan bagiannya terlebih dahulu, yaitu ada di posisi sipoid prosesus, lalu maju sedikit, dan juga ada di atasnya letaknya. Lakukan kompresi sebanyak 30 kali. Pastikan saat kita melakukan tindakan kompresi tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat juga. Melakukan tindakan pemberian oksigen, namun hal ini bisa kita lakukan jika berada di penkes atau di rumah sakit. Kita lakukan sebanyak 2 kali. 1, 2. Pastikan selangnya sudah dimasukkan ke dalam tabung oksigen. Selanjutnya, jika pasien sudah sadar, kita bisa melakukan pengecekan nadi kembali dengan tangan kiri kepada kepala pasien, dan ini keataskan sedikit atau didongakkan. Kemudian kita bisa meraba nadinya pasien. Setelah melakukan pengecekan nadi, kita bisa melakukan tindakan posisi pulih, yaitu tangan sebelah kirinya ke atas, kemudian tangan sebelah kanan menyentuh pipi dengan kaki dikeataskan,
menempel dan dimiringkan ke area terjauh dari petugas. Tujuannya, jika pasien tersebut nanti muntah atau mual, tidak terkena diri kita sebagai nakesnya, karena itu yang dimaksud dengan aman diri tadi. Baik, itu tadi bantuan hidup dasar yang bisa kita lakukan ketika terjadi kegawat daruratan. Namun perlu di-notes, jika terjadi kegawat daruratan tersebut, kita tidak boleh memberikan langsung minum kepada si korban setelah ia sadar, karena takutnya atau khawatirnya korban tersebut malah tersedak. Nah, kita bisa melakukan minum air teh, namun setelah beberapa saat. Kenapa harus air teh? Karena air teh mengandung glukosa dan itu sangat membantu bagi korban. Terima kasih.